Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian yang kemarin. Jadi dianjurkan sebelum lihat video ini video kedua, lihat dulu video pertamanya dengan tajuk bahwa sunat perjanjian Allah dan Abraham. Itu video pertama, ini video kedua. Topik kita kali ini adalah mengapa Kristen tidak sunat. Ini. Mengapa Kristen tidak sunat. Nih, ya. Kita mencari tahu kenapa sih kok Kristen itu tidak sunat itu kenapa? Gitu. Supaya nanti kita bisa memahami tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Oh, mereka tidak sunat karena ceritanya begini, gitu. Sebab karena mau sunat mau nggak sunat itu pilihan masing-masing. Oke, begini. Sebetulnya semua itu sudah aksiomatis gitu. Aksiomatis tertulis di dalam Genesis atau kitab Kejadian yang kemarin sudah kita bedah. Masalahnya kita tunduk tidak terhadap teks-teks kitab suci itu. Kalau kita tunduk terhadap teks-teks kitab suci itu, nggak terjadi biang kerok yang membuahkan polemik gitu loh. Sesuatu yang aksiomatis itu nggak perlu didiskusikan. Ini spidol, ini aksiomatis, ini spidol. Nggak perlu diskusikan ini spidol atau sendok atau kacamata, itu nggak perlu. Hanya orang-orang blow on saja yang mendiskusikan hal yang aksiomatis. Sudah jelas kok ngapain. Jadi perintah sunat itu sebetulnya sudah jelas. Gitu. Kemudian aku banyak berteman dengan teman-teman Kristen dari segala aliran, dan mereka setauku, nanti kalau ada yang salah silahkan konfirmasi, mereka semua tidak sunat gitu. Jadi tidak seperti tentang konsep Tuhan. Kalau konsep teos mereka terbelah menjadi dua antara yang tunggal dan tritunggal. Kalau untuk sunat mereka semua tidak sunat. Kalau ditanya kenapa mereka kok tidak sunat, itu dari beberapa pertanyaan yang aku kelompokkan tuh jawabnya begini. Kok ditanya, kenapa teman-teman Kristen itu tidak sunat? Itu begini. Aku hapus saja ini. Ya. Pertama, tidak sunat itu ya karena ini adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Yang kedua, mereka tidak sunat ya, karena sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Ya. Yang ketiga, mereka tidak sunat karena sunat itu sudah mereka ganti dengan sunat hati. Yang keempat, ini sunat itu hanya dimensi kesehatan. Nih rata-rata jawabannya begitu. Ya, kalau kita tanya. Yang pertama, sunat itu merupakan ajaran perjanjian lama, tidak ada di perjanjian baru. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Sunat itu sudah diganti sunat hati. Sunat itu hanya dimensi kesehatan. Dah, tuh. Sekarang kita lihat ke depannya sebagai sebuah diskusi, apakah argumentasi itu bisa dipertanggungjawabkan, apakah tidak runtuh bila kita uji, gitu kan? Oke, kita lihat sini. Pertama, memang sih bahwa sunat itu ada di perjanjian lama, tapi itu kan sudah dijelaskan, itu bersifat kekal, abadi, dan turun-temurun kepada semua leluhur. Tentunya kita bisa kan, tidak terlalu sulit memahami kata bahwa itu menjadi perjanjian kekal yang terus turun-menurun sehingga dia menjadi abadi. Jadi nggak ada urusannya dengan perjanjian lama dan perjanjian baru.
Memang perintahnya di perjanjian lama. Gitu. Ya. Sehingga kita lihat di Lukas 2:21. Ya. Ini aku hapus. Di Lukas 2:21. Di sini apa? Yesus itu disunatkan. Aku bacakan ya. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Pertanyaannya, kenapa Yesus disunatkan? Yesus itu 8 hari itu masih kecil loh, belum tahu. Berarti inisiatif ini datang dari siapa? Dari orang tuanya. Dari Bunda Maria dan dari Bapak Yusuf. Kenapa demikian? Karena mereka Yahudi. Jadi Kristen perdana, atau aku lebih senang mengatakannya bukan Kristen perdana, nanti Kristen belum lain lagi. Nasarani perdana itu memang berakar dari Yahudi, gitu loh. Kemarin kan waktu kita membahas tentang Injil Yakobus sudah jelas. Oleh Ibunda Hana, Ibunda Maria itu karena subuhan nazar dititipkan di bait Allah sejak usia 3 tahun sampai 12 tahun sehingga diambil Yusuf. Di bait Allah dibimbing siapa? Imam Zakaria. Mereka semua ini apa? Yahudi. Gitu loh. Jadi ternyata Ibunda Maria membuktikan sunat itu di perjanjian baru pun tetap berlaku. Yesus sendiri disunatkan. 1. Ya. Yang kedua, kalau sunat ya hanya berlaku untuk orang Yahudi saja, berarti misi Yesus hanya untuk orang Yahudi juga. Konsekuensinya begitu. Kalau dipahami sunat itu hanya untuk orang Yahudi saja, ya sudah nggak masalah. Berarti Anda harus mengakui bahwa misi Yesus itu juga hanya untuk orang Yahudi. Sedangkan untuk yang goyim tidak. Itu loh. Ya. Yang goyim itu tidak, gitu loh. Tapi apakah benar begitu? Sekarang kita lihat. Apa kata Yesus? Di Matius dikatakan bahwa aku diutus di antara domba yang hilang di antara umat Israel. Sana. Kalau Anda konsekuen mengatakan bahwa sunat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi, konsekuensinya Anda jangan mengikuti Yesus karena Anda goyim. Berarti Yesus itu hanya untuk orang Yahudi, yaitu Bani Israel, seperti apa yang dia sebut tadi. Domba-domba Israel itu menjadi garapannya, bukan kalian. Kalau ini nggak dipahami, ya repot, jadi tabrakan kan. Sementara dikatakan bahwa sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Konsekuensinya Yesus untuk orang Yahudi, tapi kalian mengikuti Yesus, gimana? Runtuh kan? Oke, ketiga. Umumnya dikatakan bahwa sunat daging sudah tidak berlaku lagi sebab sudah diganti oleh Yesus dengan sunat hati. Padahal sunat daging dan sunat hati adalah dua perintah yang berbeda. Di sini ya ada kesan mengatakan bahwa ada dua perintah di dalam Bible itu tentang Injil, maksudku. Ya Bible itu ya Injil, tapi kan tidak semua Bible itu Injil. Kalau Injil pasti Bible pasti belum tentu Injil, gitu loh. Nanti ini ada yang tanya lagi nih nanti. Gitu. Jadi lain. Perjanjian lama, perjanjian baru disebut Bible dari Biblos. Di dalamnya ada Injil, ada Torah. Kalau Injil pasti Bible belum tentu Injil. Karena apa? Torah juga itu Bible, gitu. Ya, dipahami itu supaya nggak tumpang tindih. Mana tadi? Sunat hati. Oke lah, kalau memang ada sunat hati di dalam Injil, aku kompromi aja dah. Masih bisa aku kompromikan. Ada sunat hati, Pak. Oke. Tapi sunat daging ada kan? Jangan lupa. Terus apakah itu dinyatakan bahwa sunat hati itu bisa menggantikan sunat daging? Sehingga kita boleh memilih kalau sudah sunat hati tidak perlu sunat daging. Apa begitu? Itu kita sucikan berbicara dalam ranah-ranah tasawuf kalau aku bilang. Masalah hati itu masalah tasawuf. Dia metafisik. Gitu loh. Jadi jangan dipahami terus sunat hati itu menggantikan sunat daging sehingga kalian tidak sunat daging. Gitu loh.
Terus masalah ini aku nggak bisa kompromi kalau dibilang bahwa sebab sudah digantikan oleh Yesus dengan sunat hati. Kapan Yesus mengganti sunat daging dengan sunat hati? Kapan? Ayatnya mana? Tuh loh. Masalah sunat nanti ini biang keroknya di Paulus. Makanya teman-teman itu ya, cermati dari video-video yang aku bikin. Jangan kesusu mengambil kesimpulan kalau tidak tahu. Kemarin aku bikin video bahwa aku membela Paulus, itu banyak yang protes sama aku. Paulus kok dibela gitu. Karena apa? Aku ingin mengedukasi kalian berpikir secara akademik, itu bersifat objektif. Kalau orang benar ya bilang benar. Kalau orang salah bilang salah. Jangan karena ketidaktahuanmu kamu menyalahkan orang. Itu masalahnya. Aku membela Paulus dalam konteks teos. Perhatikan. Sementara Paulus menjadi sasaran orang-orang Kristen dan orang-orang Islam secara tidak benar karena mereka tidak paham. Paulus itu tidak merusak syahadat sema. Jadi Paulus nggak punya dosa tentang menyelewengnya dari Allah tunggal menjadi Allah Tritunggal. Ini orang Islam dan orang Kristen harus tahu semua. Bahwa Paulus itu tetap eksis dalam syahadat sema. Bahwa dia hanya menyembah kepada Allah yang tunggal. Sudah jelas kan di 1 Korintus 8 ayat 6 dia bilang, bagi mereka, maksudnya di luar Yahudi, memang banyak Allah. Tapi bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu siapa? Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu siapa? Yesus. Sudah jelas Allahnya satu, Tuhannya satu. Masalahnya kalian pada confused semua, nggak ngerti apa itu Allah, apa itu Tuhan. Makanya lihat videoku lagi yang menjelaskan tentang sejarah Tuhan. Bahwa kata Tuhan itu sesungguhnya berasal dari Allah, dari Tuhan. Tuhan itu general, generik. Allah itu personal name. Gitu loh. Karena kalian tidak tahu, terus menyalahkan atas ketidaktahuan kalian. Belajar. Ya. Jadi aku membela Paulus karena Paulus di situ benar. Nah, sekarang ini masalah sunat. Paulus jadi bilang kerok, monggo kalau mau disalahkan. Dia memang salah di sini. Ya. Jadi aku berpikir itu lurus-lurus saja gitu. Objektif. Kalau salah bilang salah, benar bilang benar. Oke, yang keempat. Kalau alasannya demi kesehatan. Kalau alasannya demi kesehatan jadi lucu. Anda beragama pakai kitab suci enggak? Kalau kita berbicara tentang sunat, itu referennya itu harus dikembalikan kepada asal mula cerita sunat itu dari mana? Dari Bapak Abraham. Apakah Bapak Abraham itu sunat karena demi kesehatan? Kan tidak. Itu setelah menjadi ketetapan, menjadi hukum yang udah aku jelaskan panjang lebar di video pertama. Bukan karena kesehatan. Kalaupun kamu sunat, terus kamu memperoleh side effect, yaitu sehat, ya alhamdulillah. Itu hanya bonusnya aja dengan sunat kamu sehat. Karena apa? Bersih, tidak kotor. Ya. Jadi semua alasan di atas sudah terbantahkan, ya. Tergantung nalar kalian gitu. Maka pakai otak lah, beragama itu pakai otak. Seperti aku bilang, rasionalis kita itu harus jalan. Gitu. Jangan apa kata orang-orang karena dia tokoh agama kamu kasih pas bandrol aja, kamu iyain aja. Gitu. Ya, oke. Alasan Kristen tidak sunat, ya, itu sebetulnya jujur aja akui, nggak usah malu-malu, yaitu karena Kristen tidak mengikuti Yesus, melainkan Kristen mengikuti Paulus yang melarang sunat. Tuh. Jadi nggak usah berpolemik yang macam-macam, apologi dibangun macam-macam. Ngaku saja bahwa kalian tidak mengikuti Yesus, tapi mengikuti Paulus. Karena tentang sunat, dua orang ini itu diametral, nggak bisa dirukunkan. Yang satu mempertahankan sunat, yang satu meruntuhkan sunat, gitu loh. Sekarang kita lihat di Galatia 5:6, ya. Galatia
5:6. Aku bacakan. Sebab sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman bekerja oleh kasih. Bayangkan. Benar nggak kalimat seperti ini yang dikatakan Paulus? Ini kan surat Paulus yang dikirim kepada jemaat di Galatia. Benar nggak? Sedangkan Yesus sendiri sunat kok dia bisa bilang bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai arti ketika engkau di dalam Kristus. Tapi Kristusnya sendiri sunat. Gimana? Kau pikirkan. Sekarang kita lihat di 1 Korintus 18 1 Korintus 7 ya. 1 Korintus 7 pasal 7 ayatnya 18 sampai 19. Aku bacakan. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Yang aku mau bidik kalimatnya begini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Sekarang orang yang tidak bersunat bisa dikatakan mentaati hukum Allah tidak? Simple kan? Bisa nggak? Ada orang tidak sunat terus dia mengklaim mentaati hukum Allah. Bisa nggak dibilang begitu? Apa dia kira sunat itu bukan hukum Allah? Oke? Kau pikirkan. Berikutnya, ada yang mengatakan ya, ketika Yohanes Pembaptis hadir, di sana hukum Taurat sudah tidak berlaku. Sekarang kita uji lagi, apakah itu benar? Ketika Yohanes Pembaptis lahir, hukum Taurat tidak berlaku. Tuh. Kita lihat di Matius 5 ayatnya 18. Di sini ada kata yang menarik, ada iota. Apa iota itu? Itu menunjukkan hal yang paling kecil. Kalau dulu kita masih sekolah, paling kecil itu namanya molekul. Oh enggak, molekul bisa dibagi lagi. Ya. Menjadi apa? Jadi apa ya setelah molekul itu, lupa aku. Di sini nuklir. Ya. Ternyata nuklir bisa dibagi lagi menjadi zat. Aku nggak tahu penemuan terakhir zat itu bisa dibagi belum. Di sini atom, molekul atom, ya, terus nuklir, terus zat. Nggak tahu aku. Ini zat ini bisa ada nggak sains yang menemukan ini dibagi lagi. Terus ada lagi nanti dalam bahasa keseharian biji sesawi. Ya, ini semua iota atau ini pun kalau misalkan bahasanya kita ngomong sama anak-anak sekolahan ya, pakai kata ganti molekul, atom, nuklir, zat. Kalau dengan orang awam biji sesawi, ini semua itu kata-kata metafora untuk menunjukkan bagian terkecil. Nah, intinya di sini. Ya. Aku bacakan. Bacakan di sini ya suratnya di Androidmu, lihat apa kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau setitik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sulit nggak dulu ayat ini untuk dipahami? Sulit nggak? Ini Yesus yang bilang, satu iota pun tidak boleh berlalu dari hukum Taurat. Satu iota. Kalau aku pakai bahasa ini, satu molekul, satu atom, satu
nuklir, satu sak, satu biji sesawi. Tidak boleh. Jadi hukum Taurat itu seutuhnya tetap berlaku. Gitu loh. Ya. Berikutnya, nah ini indah banget ini. Ini aku hapus. Ya. Udah, ini aku hapus. Kita lihat apa kata Pak Yakobus. Yakobus 2:10. 2:10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Itu loh. Jadi Yakobus itu mengajarkan kepada kita memandang hukum Taurat itu secara holistik, keseluruhan. Misalkan lah, aku belum ngitung ya, karena ada 5 Pentatuk, 5 gulungan. Semua dalam kitab itu ada 100 hukum. Dan kamu langgar yang 1 hukum aja, yang 99 hukum kamu jalankan, itu kamu dianggap melanggar semua. Loh. Nah, di dalam Pentatuk itu, hukum Taurat itu bukan hanya sunat. Sunat itu hanya bagian. Ya. Ketika kamu melanggar sunat itu, kamu sama melanggar semuanya. Itu loh. Ya. Kita lihat lagi. Ini. Di Efesus. Ya. Efesus 2:15. Apa katanya? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke, kita kupas pelan-pelan. Ini adalah surat Efesus. Ya. Ini surat Efesus. Artinya, Paulus ngirim surat. Bla 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 bla. Ya, bunyinya apa? Aku bacakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan begitu mengadakan damai sejahtera. Pertanyaannya, yang ngomong ini Yesus atau Paulus? Jadi nggak ada, Pak. Yesus itu mengatakan bahwa dia mati, terus kalau dia mati hukum Taurat batal, tuh nggak ada. Yesus itu mengokohkan, meneguhkan, menguatkan. Ini yang ngomong Paulus. Jadi seperti tadi aku bilang kan, Yesus itu jangan kalian catut mengatakan bahwa dia telah membatalkan sunat. Ini Paulus yang bilang surat ini dikirimkan kepada jemaat yang ada di Efesus, bukan omongannya Yesus. Itu loh. Ya. Sekarang kita lihat, kalau memang, jadi begini ya, Paulus itu mengambil setidaknya yang aku sudah tahu, berikutnya aku belum tahu, 2 peristiwa penyalipan untuk membangun dogmanya. Tuh. Dogma pertama apa? Ini, peniadaan sunat ini. Karena penyalipannya itu dianggap membatalkan hukum Taurat. Yang ketiga apa? Soteriologi salib, tentang dosa waris. Semua dosa udah ditebus sama Yesus lewat penyalipan. Itu yang bikin dogma itu juga Paulus. Gitu. Nanti kita bahas tentang salib secara tersendiri. Di sini salahnya Paulus. Aku ulangi lagi, kalau mau nyalahkan Paulus di sini, bukan di konsep Tuhan. Masih nggak percaya, masih mau beradu sama aku. Tunjukkan satu ayat aja di mana Paulus bilang Yesus itu Allah. Tunjukkan. Tunjukkan. Jadi jangan hanya ngomong aja. Yesus itu menyebut, Paulus itu menyebut Yesus Tuhan. Iya, agreement, aku setuju. Tapi Tuhan kan, bukan Allah. Dan kamu ngerti nggak sejarah kata Tuhan dalam perspektif keindonesiaan kita? Itu kata bermasalah. Lihat videonya. Di videoku yang judulnya, tajuknya itu
Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, gitu loh. Jadi kembali ke kitab. Kalau nggak tahu tanya, nggak ada. Nanti itu ya, Paulus itu di Ibrani itu ada, dicatut. Tapi itu ayat bermasalah. Karena ayat itu mengkopi dari perjanjian lama. Dan oleh yang mencatat ayat itu dirubah. Yang mengatakan Yesus itu seolah-olah Allah. Padahal Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu sebagai Allah. Nanti kita bicarakan bagaimana terjadi. Memang di Bible itu seperti kata Al-Quran terjadi tahrib. Tahrib itu perubahan. Perubahan itu macam-macam. Ada karena kepentingan teologis, kepentingan aliran, kepentingan politis, banyak macamnya. Ya. Yang sekarang hukum Taurat itu kan sebetulnya gini loh. Taurat itu ada yang mengartikan hukum, ada yang mengartikan ketentuan, ada yang mengartikan apa lagi ya? Instruksi gitu loh. Itu artinya Taurat. Jadi kalau bilang hukum Taurat itu jadinya rancu karena Taurat itu sendiri bisa diartikan hukum. Jadi hukum gitu ya. Sebetulnya Taurat itu sendiri ya, hukum itu sendiri itu ada 5 gulungan. Ya. Yang 5 gulungan, gitu ya, Pentateuch kalau Yunaninya. Itu semua itu banyak hukum-hukumnya. Lah kalau Yesus disalib, seperti kata Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Kenapa yang dibatalkan kok hanya sunat? Bagaimana tentang membunuh? Bagaimana tentang berzina? Bagaimana tentang riba? Bagaimana tentang babi? Bagaimana tentang ini itu? Banyak hukum-hukum dalam Taurat itu. Kenapa hanya sunat saja yang dibatalkan? Kacau kan? Tuh. Sekarang aku gambarkan peristiwa biang keroknya itu di mana sebetulnya. Sebetulnya kita tidak bisa ansik menyalahkan Paulus juga tidak, karena ada ceritanya ini. Ya. Berawal dari Antioquia. Antioquia. Ya. Ini kalau sekarang Turki. Nih ya. Di sini datanglah kaum Farisi. Sedangkan di sini sudah ada Paulus, berikut Barnabas. Ya. Di sini. Aku bikin begini ya. Ini begini. Kata orang Farisi, semua orang itu harus sunat. Kata Barnabas sama Paulus, mereka belum bisa menentukan. Ya tidak sunat aja lah gampangannya. Tidak sunat. Ini. Ya. Jadi orang yang menerima Injil, pokoknya dia mau menerima Injil, kata orang Farisi harus disunat juga seperti hukum Taurat. Kata Paulus dan Barnabas tidak usah disunat. Kan di situ. Karena apa? Ini penginjilan untuk orang non Israel. Non Israel atau Goyim. Nih. Kalau untuk Israel nggak masalah karena semua Israel mesti sunat. Makanya aku nggak bahas tentang sunat di Israel. Kita sudah sama maklum Israel itu menjaga sunat, gitu loh. Nah ini khusus untuk orang yang tidak bersunat, ya. Karena ini bermasalah, maka pulanglah mereka berdua itu ke Yerusalem untuk mengadu. Karena ada bosnya di sana. Sahabat-sahabat Hawariun tuh bosnya di sini yang diketuai oleh Petrus. Mungkin ini ketua, mungkin sekretarisnya gitulah gampangannya sekarang ya. Ini Yakobus. Baru ini nanti teman-teman murid-murid yang lain. Minta pertimbangan. Nih. Jadi ceritanya tuh di sini. Dimulai dari Antioquia ini. Karena apa?
Nasrani itu tidak laku ketika didakwahkan kepada Israel. Bani Israel itu menolak. Dan sampai sekarang pun mereka menolak. Mereka tetap aja dalam keyahudiannya. Maka selanjutnya ini kan sudah teritorial, bukan Israel lagi. Turki itu sudah lain. Sudah bukan bangsa-bangsa bersunat kalau pakai bahasa Alkitab ya. Ini orang-orang tidak bersunat semua. Makanya Michael Hart itu membagi dua tentang Kristen ya. Itu antara jasanya Paulus dan jasanya Yesus. Kalau kalian lihat di buku 100 tokoh itu, disinilah dia segi kuantitatif dia menjadi kalah dengan Kanjeng Nabi Muhammad, karena mereka harus berbagi. Meskipun fakta di lapangan yang paling banyak menyebarkan kekristenan keluar teritorial Israel itu jasanya Paulus. Jadi kalau kuantitatif, ya kuantitatif loh ya, karena buku itu juga disusun atas perhitungan kualitas, bukan kuantitas saja. Ya, kalau ini disatukan antara Paulus dan Yesus, ini mungkin bisa mengalahkan. Cuman kan dia harus berbagi. Ya, jadi gampangnya gini loh. Jasa Paulus itu sangat besar sekali dalam pengabaran Injil, karena dialah lewat Asia Kecil ya yang membawa Injil, pengabaran Injil keluar dari teritorial tanah Israel. Seperti sekarang yang kita bisa lihat ini, itu jasa Paulus, itu harus diakui. Tuh. Ya, oke, ketemu orang-orang tidak bersunat. Akhirnya disinilah terjadi apa aku bilang apa ya di sini. Bentar. Aku sebut sidang di Yerusalem. Di sini. Mereka sidang ini. Di Yerusalem, setelah datang ke Yerusalem, sidang. Sidang di Yerusalem. Yerusalem itu bahasa Ibrani, kalau bahasa kita adalah Darussalam, karena dialeknya beda. Nah, dalam peristiwa inilah kalau kalian tahu, itu jasanya Barnabas loh, membawa Paulus itu masuk ke lingkungan inti murid-murid Yesus itu jasanya Barnabas. Ya ketika ini, jadi yang membawa Paulus ketemu dengan tim inti, gampangnya tim inti ya, murid-murid Yesus ke Yerusalem itu Barnabas yang merekomendit. Jadi jasa Barnabas itu nggak bisa dihilangkan. Tuh. Ya. Oke. Karena apa? Ada dua pemikiran. Yang satu, ya, orang-orang itu yang goyim itu tidak perlu bersunat. Tidak perlu sunat. Ya. Yang satunya lagi harus sunat. Nih. Gimana ini keputusannya? Apakah orang-orang goyim yang di luar Israel itu ketika dia menerima pengabaran Injil, dia tetap harus diwajibkan sunat? Pendapat kedua, pendapat pertama tidak usah sunat. Di sini. Jadi awalnya itu di sini. Sayangnya ya, ketika ini dibawa ke sana, Petrus tidak tegas. Kalau Petrus ini kan sebagai komandan, panglimanya lah. Mungkin murid-murid yang tertua tersegani ya. Baru nanti Yakobus ini sekretarisnya, gampangnya gitulah. Petrus ini tidak memberikan ketegasan tentang dia ada pihak yang mana. Yakobus meskipun masih remang-remang mendukung tidak sunat. Ini yang aku bilang bahwa agama itu mulai menyimpang. Makanya lihat kajianku bahwa Islam merevisi Kristen itu seperti apa. Supaya kalian paham, jangan orang nggak tahu ceritanya mau bantahnya ngawur lagi. Ini sudah mulai menyimpang. Sunat mulai bergeser tidak bersunat.
Ceritanya begini, ya. Karena apa? Karena Pak Petrus ini tidak tegas. Didukung lagi oleh Yakobus. Kalau sebenarnya Pak Petrus tegas, harus sunat. Nih, sampai sekarang orang Kristen pada sunat. Gitu loh. Masalahnya tidak tegas. Kalau misalnya Petrus bilang, harus sunat. Seperti mana orang-orang Farisi itu paling tegas, harus sunat. Maka selesai semua. Sampai sekarang pun orang-orang Kristen sunat. Masalahnya tidak seperti itu. Dan ini nanti dilanjutkan dengan pertemuan di mana ya? Lupa aku, sebentar aku lihat. Ini kan season pertama ini. Nanti dilanjutkan lagi oleh Petrus di Galatia. Ya. Di Galatia. Di Galatia. Lihat Galatia 2 7 sampai 9. Nih, ya. Kita lihat di sini. Kalau tadi itu tentang pertemuannya di Yerusalem tadi itu bisa dilihat, dibaca itu sebentar di Kisah Para KSP. Kisah Para Rasul, KPR. Di kisah Para Rasul di nomor 15 ya, suratnya, ayatnya di 2 sampai 29. Ini panjang ini. Nanti kalau aku serahkan di sini nggak cukup ya, terlalu panjang waktunya nanti. Ini tentang di sidang Yerusalem tadi. Yerusalem ya. Terus dilanjutkan ke Galatia ini. Dilanjutkan ke Galatia. Ya, apa katanya di Galatia? Nah, ini kita lihat bareng-bareng. Galatia, karena tadi ya bersunat, ada yang tidak bersunat gitu ya. Galatia 2 7 sampai 9, tapi aku pilih yang penting-penting aja. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Bayangkan, Paulus sudah mulai dapat angin di sini. Jadi Paulus sudah dapat angin di sini. Padahal dia yang mengajak ketemu tim inti murid-murid Yesus itu Barnabas. Sebentar, jadi kecil ya. Barnabas gitu loh. Ya. Jadi Paulus sudah mensejajarkan dirinya dengan Petrus. Itu loh ceritanya. Padahal ini sebenarnya bukan apa-apa, orang ini pembantai murid Kanjeng Nabi Isa kok. Sejajarnya di mana? Sama, haknya menjadi sama. Dia menjadi rasul yang sama. Cuman ini jadi ada job description untuk orang sunat. Ya, sorry. Untuk orang sunat, dan ini untuk orang tidak sunat. Tapi punya otoritas yang sama sebagai penginjil, pengabaran Injil. Nih. Masalahnya di sini. Di pijakan inilah Paulus mulai kokoh. Karena akhirnya Petrus itu hanya untuk orang-orang bersunat, untuk orang-orang Yahudi nggak laku. Karena orang Israel tetap pada Yahudinya. Sedangkan ini berkembang ke dunia. Berkembang. Sampailah sekarang yang seperti kita lihat ini. Inilah yang menyebabkan semua orang Kristen rata-rata tidak sunat. Nih. Gitu. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini Petrus itu juga bertengkar dengan Barnabas. Paulus nanti juga bertengkar dengan Barnabas. Paulus juga bertengkar dengan Petrus nanti. Tapi itu nggak kita bahas karena itu sisi lain ya. Yang menarik lagi, ketika Paulus mengajak Titus
untuk mengkabarkan Injil, Titus itu orang Yunani dan dia tidak disunat. Tetapi ketika Paulus mengajak Timotius, Timotius disuruh sunat. Gitu loh. Kan jadi karena Paulus tahu mana medan yang mau dihadapi. Oh, ini orang-orang ketat, harus sunat. Maka si Timotius disunat. Kepentingan apa? Strategi dakwah. Yang artinya kebablasan. Kelonggaran, kebablasan nyimpang sampai sekarang. Karena Petrus nggak tegas tadi. Ini sedikit. Lama-lama kan kalau kita belajar matematika kan begitu. Kan begini kan? Elevasi itu kan begini. Ini asalnya, ini dia menyimpang sedikit. Jangan kamu lihat di sini. Kalau di sini ya cuman segini nyimpangnya. Coba kamu lihat ini, kalau kamu tarik garis lurus dari waktu ke waktu, ini terus gini. Kan segini nyimpangnya. Kan ini nyimpangnya. Ya kan? Petrus dulu nganggapnya di sini, ini hanya strategi dakwah, boleh nggak sunat. Ternyata kebablasan sampai sekarang nyimpang terus ini, nggak sunat semua. Tuh. Oke. Sekarang kita buka lagi, kita lanjutkan lagi. Itu di Galatia. Sebentar aku pilih. Nah, ini. Ya. Roma 2:29. Ini berarti surat kiriman untuk orang di Roma, jemaat Roma 2:29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Pertanyaannya, fakta empiris ya. Kita pergi ke Israel sana. Apa benar Yahudi? Ini Yahudi sejati loh, dia bilang. Hanya sunat dalam hati saja. Coba. Ini Paulus kalau seandainya dia masih hidup dan sekarang ngomong begini di Yerusalem sana kan bisa jebol. Dihajar pakai M16. Kenapa? Orang Yahudi itu sunat fisik, bukan hanya sunat hati. Gitu. Sedangkan dia bilang, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak kehadirannya, dan sunat ialah di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Padahal orang Yahudi, kamu ambil acak laki-laki Yahudi, ambil acak aja, masukkan ke toilet, lihat titiknya, sunat mereka, bukan hanya sunat hati. Ini fakta empiris. Kebenaran empiris itu bisa kita lakukan sewaktu-waktu. Bagaimana kok Paulus bisa ngomong begini? Tuh. Ya. Maka untuk ajaran Paulus ini ya tentang sunat ini bisa dilihat di ini. Panjang, aku kasih tahu suratnya aja di Galatia ya. Itu Galatia 5 ayat 1 sampai 12. Ini kalian baca sendiri. Ini 11 ayat dan panjang-panjang ini. Bagaimana supaya kamu tahu bagaimana sih biang keroknya sunat itu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman Kristen berapologi kembali kepada pokok persoalan ya, bahwa dia bilang, oh kami sudah sunat hati gitu, sudah sunat hati gitu, ya nggak apa-apa. Cuman tanya, kamu sunat hati ngikuti siapa? Kamu sunat hati itu ngikuti siapa gitu loh? Ngikuti Yesus apa ngikuti Paulus? Karena beda, dua itu beda, diametral ya. Oke. Sekarang summary-nya, ini terakhir. Konklusi. Ini ya. Pertama, ya. Bapak Abraham. Moses, Musa.
Yesus ini sunat daging. Ini sunat daging. Ini sunat daging juga. Ya. Paulus itu sebetulnya sunat daging juga, tapi ajarannya Paulus ya itu sunat hati. Posisinya begitu. Ya. Jadi Paulus itu mengajarkan sunat hati. Yesus itu sunat daging. Dia mengikuti, mewarisi dari Bapak Moses dan Bapak Abraham sebagai leluhurnya. Sekarang kalau orang Kristen tidak sunat, dia memang memilih antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Nggak bisa dipadukan, nggak bisa. Orang satu sunat, satu nggak sunat kok mau dipadukan. Tetap aja ini diametral bertentangannya. Nah, nanti setelah video ini kita melihat bagaimana Islam memandang ini. Bagaimana? Makanya itu yang aku bilang, Islam itu meluruskan atau merevisi Kristen tuh di situ maksudnya. Di sini dia masih lurus. Di Pak Abraham masih lurus sunatnya, di Moses masih lurus sunatnya, di Yesus masih lurus sunatnya, di Paulus sudah bengkok dia. Nah, kita lihat nanti Islam meluruskan atau membengkokkan sekalian. Kita lihat. Tuh. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Tidak bisa dirukunkan antara Paulus dan Yesus tentang sunat. Keduanya itu diametral berbeda. Terus kalau sudah begitu, kalau Anda mengikuti ajaran Paulus tetapi meninggalkan ajaran Yesus, padahal Yesus itu mengambil warisan-warisan dari leluhurnya yaitu Bapak Abraham. Kira-kira Kristen tuh bisa nggak disebut sebagai anak-anak Abraham? Gitu loh. Nah, itu menjadi pertanyaan. Ya, itu pertanyaan yang terakhir. Karena sekarang 3 agama besar ini tidak bisa berpijak dari iman Bapak Abraham, entah itu Yahudi, Nasrani yang kemudian berubah menjadi Kristen, dan Islam. Ini semuanya berpijak ke sana. Nah, sekarang kalau Kristen sudah menyimpang dari ajaran Abraham tentang sunat, lebih baik mengikuti Paulus, padahal Yesus mengajarkan sunat sebagaimana Abraham sunat. Kira-kira Kristen itu masih bisa nggak disebut sebagai anak-anak Abraham? Aku tidak akan menjawab. Silahkan Anda jawab, ini pertanyaan terbuka. Oke, sampai sini aja. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah maaf, mohon dimaafkan. Nanti kita lanjutkan edisi yang ketiga, yang terakhir. Judulnya Bukti Kanjeng Nabi Muhammad Sunat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.